Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Japar Carios bersama saya Satya dan Abah Japar. Gimana Bah? Sehat Bah? Alhamdulillah sehat. Nah malam ini juga kayaknya mau cerita mirip-mirip segitu, seperti itu. Cuman ini soal penggandaan uang. Oh, penggandaan uang sekarang. Oke Bah, kalau gitu mangga silakan dilanjut Bah. Ya. Oke, para sahabat semua, kita ketemu lagi di Japar Carios dengan Abah Japar. Abah sekarang mau menceritakan pengalaman tahun 1998 ketika masih rame-ramenya kasus penggandaan uang gaib. Pas waktu moneter berarti Bah ya? Pas, 98 tuh. nah ketika itu Abah diajak sama teman-teman 4 orang lah untuk pergi ke daerah Cidaun. Cianjur Bah. Oh, Cianjur dalam ke sana Cidaun. Yang katanya di sana ada seorang kakek-kakek yang jago katanya. Ya dulu Abah belum kakek-kakek, sekarang Abah yang kakek-kakek. Menua ya Bah ya, menua. Kita berangkat dari Bandung waktu itu harus malam Jumat katanya. Harus malam Jumat ritualnya. Jadi ritual penggandaan itu dan syarat-syarat kita sudah bukan saya sih, saya diajak sama temen ya nama samarannya Pak Hendarso dan kawan-kawan. Memang itu grup pencari, kalau istilah dulu tuh uka-uka. Oh, Bah. Mencari hantu gitu ya. Pencari uka-uka. Jadi uang yang gaib, uang itu, uang inilah namanya uka-uka. Nah, ketika itu posisi Abah tuh rumah sedang di Muhammad Toha. Ada grup itu suka main ke temen. Abah diajak karena Abah suka ikut ngobrol. Bukan apa-apa kalau mereka ngobrol kayak gitu tuh seru. Seolah-olah wah mantap aja gitu. Nah, direncanakan berangkatlah kita hari Kamis pagi kita udah berangkat ke sana. Pas mau berangkat dilihat persiapannya, ada satu-satu yang terlihat sama Abah ya. Ada bunga, ada kopi, ada rokok, ada apel gin. Nah, itu ada namanya apel gin tuh seperti candu dalamnya tuh. Apel gin itu katanya mahal, itu ritual itu aja, untuk ritual itu beli apel ginnya aja waktu itu berapa, waktu itu kan nilai ratus ribu tuh besar, mungkin habis 300.000, 500.000, mungkin sekarang 5 juta lah, habis 5 juta. Dan kita berangkat dari Muhammad Toha memakai mobilnya Pak Hendarso, waktu itu Kijang Super, yang super inget aja, Kijang Super warna putih. Ingat waktu itu. Nah, persiapan bawa baju salin lah satu. Berangkatlah kita ke sana dengan harapan, mereka tuh berharap mendapatkan sesuatu rezeki yang besar, karena si kakek itu sakti. Masing-masing itu patungan, kan masing-masing pengen duit kan, patungan untuk bensin, untuk makan, untuk rokok, segala, untuk itu beli sajen atau apa, patungan semua. Abah mah enggak, Abah cuma ikut aja. Nah, perjalanan dimulailah. Singkat cerita, sampai ke sana sekitar hampir maghrib dari pagi nih. Perjalanannya ya santai sebetulnya, nggak terburu-buru. Terus waktu itu kan jalan rusak. Oh, jalan Rusak, nggak bisa cepet. Akhirnya daerah per daerah terlewati. Yang ingetnya daerah apa? Daerah Tanggung apa segala macam terlewati di sana. Akhirnya sampailah ke Cidaun. Cidaun itu dekat pantai.
di dekat pantainya. Di dekat pantainya, daerahnya saya lupa, daerah Sekarwangi apalah, lupa daerah, nama daerahnya, pokoknya dari situ aja. Nah, datang ke sana, di situ hanya ada 2 orang di rumah si Hakim itu. Oh, rumahnya nggak permanen sih. Rumahnya seperti agak mencil ya, agak jauh lah dari tetangga gitu, agak di pinggir pantai. Terus rumahnya nggak permanen, seperti rumah panggung. Cuman ya memang terpelihara lah, jadi dinding-dindingnya apanya bagus lah. Terus di sebelah sini ada bukan kolam, sumur, ada bak, bak mandi sebelah rumah, pinggir rumahnya tuh. Nah, sampailah ketika itu kita ngobrol-ngobrol, istirahat, tiba-tiba si Aki seperti yang ngambek. Marah gitu, karena kedatangan lagi ngobrol. Bukan marah karena kedatangan. Sebetulnya kan di hati Abah tuh nggak percaya. Oh iya. Nggak percaya lah. Kita cuman ikut aja, main lah, ikut jalan-jalan. Pengen tahu kayak gimana gitu. Hati nggak percaya. Tuh jam 10 tiba-tiba si Abahnya, namanya disamarkan ya, Abah Udi namanya, Abah Udi. Emang sih tua tapi badan masih keker, badan tuh masih kelihatannya kencang lah. Dia hanya tinggal 2 orang sama si nenek. Ada nenek. Jadi yang bagian ngasih suguhan minum atau apa, si nenek bagian urusannya. Nah, waktu jam 10 marah. Apa katanya? Ada yang nggak percaya di sini katanya. Abah diem aja, takut juga. Takut. Ayo kita keluar semua. Diajaklah keluar ke pinggir pantai. Diajak keluar. Diam sini semua, sila semua. Duduk semedi semua, duduk. Semua nurut. Semari deg-degan kan. Deg-degan, wah ini mau apa nih? Itu mah percaya nggak percaya. Kejadiannya luar biasa. Sesudah semedi sebentar si Aki Udi itu baca. Tiba-tiba itu si pohon kelapa yang agak pendek, yang bukan yang terlalu tinggi, agak pendek gitu. Tiba-tiba dia bilang gini, lihat nih, bahasa Sunda tapi tembokan dia sana. Ditarik itu pohon kelapa. Melanting. Wow, melanting. Tinggal lagi, senang gitu. Ini lepasin lagi. Belum. Abah kaget, kaget lemes. Edan dalam hati teh. Dulu kan nggak ngerti kan apa. Pakai tenaga dalam gitu. Oh, sepertinya bukan. Nggak ngerti kan. Percaya tuh enak. Ya abang, ya bilang aja. Ya percanten percaya tuh, nah, percaya gitu kan. Wah, jangan sembarangan, makanya saya lagi. Ayo masuk lagi, masuk lagi ke rumahnya, bareng masuk lagi. Semua diem, nggak ada yang bicara. Terus si Aki bilang ke si nenek, terpercaya cina ke orang, nggak percaya ke saya cina. Nyahuan orang, belum tahu saya katanya. Itu memang laganya jawara aja. Ya. Nih cina, sediakan cina, dahar, sediain makan. Iya Ki, gini. Nah, si Nini bilang, kata si Nini gini, seneng kena ikan mas, ikan seneng nggak? Iya seneng nih, apa aja gini. Nanti ya kita beri ikan dulu. Ke belakang sini nih. Ini suasana udah lain, bukan suasana biasa. Sejak dari kejadian tadi sampai ketika itu, suasana tuh udah berbeda. Seperti suasana mencekam.
suasana agak menakutkan gitu, asa beda aja, seperti yang beda aja gitu. Tertekan lah gitu mungkin. Jadi ada rasa takut gitu ya. Tiba-tiba dari pinggir rumah, kan rumahnya kan bilik, kan ada sumur sama bak. Tiba-tiba terdengar seperti ikan di dalam air, Oh, cepok-cepok gitu. cebur, cepet, seperti ikan yang mau ditangkap gimana sih? Akhirnya goreng ikan, kedengeran di dapur, dan baunya juga kecium, goreng ikan. Akhirnya kita disuruh makan dulu, sekitar jam 11 kita makan dulu. Makan dulu, ikan mas gede-gede. Ada kecapnya, ada, pokoknya ya di kampung lah, bikin sambal tomat. Makanlah kita semua, makan. Nah di situ suasana agak cair. Makan, wah ikannya mantap lah. Udah. Jadi pada ngantuk tuh, Sok sana nurek sasarean lah, kalau mau tiduran dulu. Nanti jam 1 dibangunin semua, kita ritual katanya. Ritual, ya semua. Ini kan para peminatnya kan Pak Hendarso dan kawan-kawan ceritanya kan. Saya mah cuma ikut makan, ikut ngerokok, ngopi. Akhirnya udahlah, udah makan, enak makanannya, bang. Tidur ayam, bukan tidur beneran. Semari nyener, ada yang semari lesian asal aja lah. Sok sana udang, kacarai, kair. Kita wudu dulu semua. Ternyata kan ada kamar 2 tuh. Yang satu ini kamar ritual ternyata. Yang satu kamar si Aki sama si Nenek. Yang satu kamar ritual. Jadi begitu beres wudu, si kakek udah masuk ke ruang itu. Itu semua di bawah, apel jin, bunga kantil, bunga 7 macam, minyak juga, minyak mah entah minyak apa namanya nama Timur Tengah aja minyaknya. Terus si menyamnya itu buhur, ya bentuknya seperti candu sih. Bawa masuk ke sana, mulailah ritual. Itu sama ritual yang namanya suara di luar itu kan gelap nih, digelapin. Suasana udah tambah mencekam. Itu yang namanya begitu ritual di luar, suara orang jalan tapi yang bobotnya nggak tahu sebesar apa. Jadi suaranya blek. Terus suara ke bilik itu seperti suara seperti kuku seperti ada macan. Udah macam-macam aja. Takut jelas. Cuman agak tenangnya kan itu di ruangan, di kamar. Terus kan ada si Aki dan nggak mungkin lah kenapa gitu kan. Nah begitu udah ritual agak lama ritualnya. Ada mungkin setengah jam sampai 1 jam lah. Ritual terus si Akinya, wah itu si ruangan tuh udah asap bakaran, asap dupa. Bakaran udah penuh aja. Udah napas juga kan agak sesek. Cuman untung kamarnya kan pakai gordeng. Jadi ada lubang angin gitu. Ada lubang angin. Sini ini mau di belakang udah nggak ada suaranya. Ini semua digelapin nih. Cuman kelihatan api untuk dupa, api rokok, si kakek ngerokok kan. Pakai rokok gitu. Nah tiba-tiba entah jam berapa itu, pokoknya sekian lama lah, kurang tahu lah, setengah jam, 3-4 jam, tiba-tiba udah suara segala macam, ada suara. Cuman si Aki bilang kan begitu ada suara, si Aki bilang cicing, cari cing, tong anusian, diam semua, jangan takut katanya, cicing, diam, dan diam. Tiba-tiba si rumah si Aki seperti yang goyang gempa gitu. Seperti yang rumah tuh seperti yang digoncang gitu, seperti gempa ya. Benar seperti gempa. Kita kan panik. Pegang. Kata si Aki, diam semua, cicing kabeh, cicing.
blok blok blok, wah ini sudah ramai. Itu yang namanya apa namanya ketakutan, udah suasana itu udah benar-benar mencekam. Tiba-tiba seperti ada ular besar ngeglosor ke kaki kita gitu. Set. Terasa dingin, cuman si Aki bilang diam semua, cicing nggak, diem aja, nggak kuat, apa nggak bisa. Dah mau kemana tuh, mau gimana sekarang, kan ini udah tanggung jawab si Aki aja, udah diem aja. Lewat itu barulah ada bayangan besar, suara besar yang oh gitu. Si Aki komunikasi bahasa Sunda, baca apa, bacaan doa apa nggak ngerti lah, nggak ke inilah. Tiba-tiba reg lagi, hilang goncangnya, udah terakhir gitu, hilang goncangnya. Tiba-tiba dari atas turun uang, ini mah uang asli, seperti apa, seperti hujan uang. Semuanya kan dalam hati pasti bersorak lah, wah apalagi yang punya keinginan gitu kan. Kan itu gelap kan, jadi seperti uang teh seperti gitulah, ke sini, ke pangkuan kemana gitu kan. Tunggu, jangan dikumpulin, diam dulu cina. Udah kira-kira sekian menit berhenti, dah cina. Sekarang boleh diambil, nyalain dulu cina, itu nyalain dulu lampu cempornya, cempor gede kan, lampu cempor istilahnya, sentir, nyalain lagi. Itu terlihat uang teh belatak. Itu lihat wajah-wajah teman-teman udah semuanya sumringah lah, berseri gitu. Saya juga ikut senang, ternyata ada uang gini, bener ada, itu asli dilihat di itu, dibulak balik di ini, asli itu. Silakan kumpulin, udah kumpulin, masukin ini kantong karung, masukin karung, beres. Ayo keluar, bawa ke ruang tamu, ngobrol, nyalain cempor sentirnya pada dinyalain lagi. Santai ngerokok, semua bengong aja gini, bengong sembari riang gembira. Berhasil katanya, berhasil. Nah, ternyata Pak Hendarso itu di samping beli apel jin dan sebagainya, ternyata ada mahar. Jadi sebelumnya tuh ngasih mahar ke si Aki itu. Zaman dulu maharnya mungkin, zaman sekarang mah sekitar 2 jutaan. Dulu mungkin 200.000 gitu. Pokoknya gitulah, dulu mah ratusan lah. Nggak kedengar jutaan. Cuma nilainya kayak sekarang lah, gede gitu nilainya. Udah relax semua kan. Nah, nanti pulang dari sini katanya, pulang itu udah sekitar jam 2-an, jam 2, jam 3 lah, udah nggak ngeliat jam sih, jam 3 lah. Nanti pulang dari sini sekitar jam 5. Sudah adzan subuh aja pokoknya, udah adzan subuh, udah subuh, silakan pulang. Udah cukup. Nah, udah gitu. Nah, pulanglah jam jatuh, udah subuh, ada sholat subuh dan semua, pulang kita. Cuman ada satu pesan. Ini kalau pengen jadi duit, sebelum jembatan Ciranjang kita jalannya ke sana kan, jalan ke Cianjur. Sebelum jembatan Ciranjang kita harus, begitu matahari keluar, kita sudah harus melewati jembatan Ciranjang. Lewat jembatan Ciranjang, matahari keluar, terbit, itu jadi duit. Tapi kalau sebelum ini jembatan Ciranjang, matahari keluar, ini nggak akan jadi. Wah, di situ tegang lagi. Akhirnya ngejalanin mobil, kan jalannya hancur dulu mah, nggak seperti sekarang bagus katanya, jalan hancur.
Akhirnya kita berusaha secepat-cepatnya, sebisa-bisanya. Wah, semuanya tegang, udah aduh, buru-buru, aduh, mobil Kijang Super kan udah, wah, udah, nah, udah makin waktu makin bergeser. Begitu sampai Cianjur, lewat Cianjur, belum Ciranjang, ternyata matahari sudah muncul dari timur, muncul. Kita semua berdoa mudah-mudahan nggak terjadi yang si Aki bilang. Kita berhenti pinggir jalan, nggak ada yang berani buka. Semua takut, semua takut bahwa itu bukan duit, nggak jadi duit. Tapi mau nggak mau, akhirnya kita menerima semua buka. Kalau saya mah ya kecewanya kecewa. Lihat duit terus kalau sampai bukan duit ya udah gitu aja, mereka kan modal ngeluarin uang. Begitu dibuka oleh salah seorang teman, namanya samaran lah, namanya Dedi. Begitu karung itu dibuka, di dalamnya daun semua. Gagal berarti. Daun semua, daun kering semua. Akhirnya pada bengong semua, pada lesuk. Akhirnya kita teruskan, berhenti dulu di warung kopi, kita ngopi dulu, menenangkan diri. Dengan lesu kita teruskan pulang ke Bandung. Sampai Bandung nggak ada yang bisa bicara, pada diem semua. Apa yang terjadi kok nggak bisa ngejar ke sampai lewat jembatan Ciranjang? Nah begitu ceritanya Satya. Oke, Bah. Cuman kalau dipikir logika lagi gitu, Bah ya. Kan kalau dari Cidaun ke Ciranjang itu jaraknya cukup jauh tuh, Bah. Jauh. Itu harus ditempuh dengan perjalanan mungkin 1,5 jam mungkin, Bah ya. Lebih ya. Lebih dari dulu jalannya jelek. Nah ini, Bah, kita ngobrol sedikit lah, Bah ya, tentang si penggandaan uang ini, Bah nih. Kan sekarang ini bukan banyak sih, jadi udah lama-lamanya kan banyak fenomena kasus penggandaan uang itu, Bah, gitu kan. Itu kalau misalnya menurut Abah pribadi gimana tuh, Bah? Kalau sekarang Abah mengerti, insya Allah mengerti, walaupun sedikit tapi mengerti. Ingat waktu pohon kelapa ditarik? Iya. Sebetulnya bukan pohon kelapa yang ketarik doyong gitu, sebetulnya bukan. Kita tersihir. Kita itu sebenarnya disihir, korban sihir sebetulnya. Jadi seolah-olah si pohon kelapa itu melengkung, padahal enggak. Oh, berarti halusinasi aja mungkin ya, pikiran halusinasi. Ya, betul. Jadi itu sebetulnya ya itu sihir. Sekarang uang turun dari atas, itu masih sihir semuanya. Oh, kitanya disirap sama dia mungkin, Bah ya? Iya, iyalah. Gitu. Jadi pada akhirnya penggandaan uang itu bohong. Nol besar lah mungkin. Nol besar. Siapa yang pernah ngegandain uang, menggandakan ya. Menggandakan itu artinya uang tadi yang uang apa? Uang mahar itu sebetulnya kan itu bibitnya ceritanya. Uang maharnya nggak ada, yang ada daun aja. Jadi kita tuh disihir. Jadi tidak ada lah penggandaan uang sampai sekarang. Abah kan kesana kesini ikut itu gitu ini, nggak ada yang berhasil. Gitu. Mungkin logikanya kalau misalkan si Aki itu bisa menggandakan, dia sendiri udah kaya raya mungkin. Rumahnya udah permanen. Betul. Dia kan rumahnya masih gubuk, panggung memang terpelihara. Istilah sunat tidak rayon, karena ya uang dari orang-orang yang ini dipakai benerin rumah, uang mahar. Iya betul. Gitu. Cuman satu yang kelewat, yang saya heran begitu kita mau berangkat, mau pergi, saya penasaran, balik ke sumur, pengen lihat kolam ikannya. Oh, yang di belakang Abah di pinggir itu, Bah? Balik ke sumur, kan kita bawa baterai nih, balik ke sumur, mana kolamnya mana gitu kan, kolamnya mana?
nggak ada kolam, yang ada bak mandi nggak ada airnya, kering. Oh itu bah. Bak mandi itu nggak ada airnya, kering. Terus kalau itu ilmu sihir, datangnya ikan gimana? Terus kita makan apa sebenarnya? Nggak tahu lah. Sampai itu sekarang tidak terjawab. makan apa itu makan apa? Ikannya gede-gede. Entah nyuruh jinnya ngambil ikan, mungkin bisa. Memang ikan benar. Cuman suara gejebur di air, di bak itu udah nggak ada airnya. Dilihat kering, kan beda. Kalau yang bekas diisi air sama yang memang kering nggak dipakai kan beda. Ini seperti yang kering. Nah itulah hebatnya ilmu-ilmu kayak gitu. Aduh, hipnotis gitu bah. Hmm. Oke bah, kalau gitu mah ceritanya cukup mengedukasi juga mungkin bah ya. Iya. Kita mengedukasi juga, ceritanya juga cukup menarik nih bah. Ya gitulah. Oke, mungkin untuk sahabat Japar semua, itulah cerita dari Abah Japar yang untuk episode sekarang. Jangan lupa untuk di-subscribe, di-share ke teman-temannya agar Abah bisa terus bercerita di channel Japar Carios. Insya Allah, ya mudah-mudahan bantulah subscribe-nya, komennya, sarannya kita tunggu untuk supaya kelanjutan dari acara ini. Ada pesan-pesan juga bah mungkin bah untuk si cerita ini buat sahabat-sahabat Japar di seluruh. Jadi gini, sebetulnya kalau niatnya cari penggandaan uang, tapi sekarang orang udah pada tahu sih bahwa penggandaan uang pasti gagal, pasti rugi. Jadi nggak usah lah mengharap dari situ lah, nggak bisa. Kalau pas ditanya ngegandain uangnya dari mana, dari gaib. Nah yang jadi persoalan sekarang telusuri dulu gaibnya punya percetakan uang nggak? Kalau punya peruri bisa. Betul. Oke. Ya mungkin terima kasih nih Abah Japar atas waktunya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.